Media Vietnam meremehkan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Beginilah respon berkelas Sinteyong. Media Vietnam soroti hadirnya pemain diaspora di TC Timnas Indonesia U17. Selengkapnya, simak di sini. Media Vietnam The Tau 247 meremehkan timnas Indonesia yang tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan juga Vietnam. The Tau 247 menyebut timnas Indonesia sebagai tim terlemah di grup D Piala Asia 2023. Posisi timnas Indonesia yang tergabung di pot 4 menjadi salah satu indikator kenapa penilaian ini muncul. The Tau 247 menilai timnas Indonesia sebagai negara dengan kesempatan paling kecil untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Meski menempati pot 4 di grup, Indonesia punya target yang sangat tinggi di putaran final Piala Asia 2023. Ya, setidaknya harus mencapai babak 16 besar, yaitu target yang sudah dicanangkan timnas Indonesia. Skuad Garuda juga semakin intens menaturalisasi pemain agar dapat sepenuhnya bersaing dengan skuad yang berisikan 8-9 nama yang tampil di Eropa. Dan tentu saja dibandingkan ketiga kompetitor di grup D Piala Asia 2023, Indonesia dinilai paling rendah. Di Piala Asia 2023 ada 2 tim teratas dari 6 grup yang lolos dan 4 dari 6 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak 16 besar. Kata The Tau 247. Lantas, apa respon dari Sinteyong yang menyikapi komentar The Tau 247? Ya, Sinteyong tidak ambil pusing. Pelatih 53 tahun itu menilai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 masih 50-50. Tentunya tugas Sinteyong yang juga saat ini dalam meningkatkan presentasi kelolosan skuad Garuda ke fase gugur Piala Asia 2023. Ya, grup kami, grup D Piala Asia 2023 tidak mudah. Saya menilai peluang kami untuk lolos ke fase knockout atau 16 besar sekitar 50%. Tapi saya punya kepercayaan diri yang besar dengan tim saya. Kata Sinteyong yang dikutip dari Okezon, yang dikutip dari akun YouTube resmi Piala Asia 2023. Ya, kalau timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia 2023, maka Sinteyong bakal mencetak sejarah untuk skuad Garuda. Sebab dalam 4 keikutsertaan sebelumnya di Piala Asia 1996, 2000, 2004, dan 2007, timnas Indonesia selalu rontok di fase grup. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, sejumlah pemain diaspora dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U17 jelang tampil di Piala Dunia U17 2023. Hal itu mendapatkan sorotan besar dari publik Asia Tenggara. Ya, belum lama ini Indonesia resmi ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Turnamen usia muda bergengsi itu akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Piala Dunia U17 2023 merupakan edisi yang ke-19. Turnamen bergengsi tersebut akan diikuti oleh 24 tim dari 6 konfederasi yang berbeda. Timnas Indonesia U17 dapat berlaga di putaran final Piala Dunia U17 2023 berkat statusnya sebagai tuan rumah. Yang terbaru, PSSI resmi merilis 34 nama yang mengikuti TC Timnas Indonesia U17. Para pemain akan melakoni pemusatan latihan atau TC mulai pada Senin 10 Juli sampai 28 Agustus mendatang. Menariknya, sebanyak 6 pemain diaspora dipanggil oleh pelatih Bima Sakti untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U17. Ya, para pemain yang dimaksud meliputi Mahesa Ekayanto, Welber Halim Jardine, Madrid Agusta, Stavan Kabil, Aaron Suitela, dan juga Aaron Nathan Eng. Hal tersebut mendapatkan sorotan besar dari salah satu media Vietnam. Mereka terlihat kagum dengan keseriusan timnas Indonesia U17 untuk mengikuti Piala Dunia U17 2023. Skuad Garuda Muda tak ingin menjadi sekedar tim penggembira di sana. Indonesia memanggil sederet pemain asing untuk mengikuti Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 akan diperkuat sejumlah pemain yang berlaga di luar negeri pada persiapan jelang turnamen tersebut. Ya, PSSI juga melakukan persiapan terbaik untuk Timnas Indonesia U17 dalam kesempatan mengikuti Piala Dunia untuk pertama kalinya. Bunyi pernyataan dari The Tau 247 pada Rabu 12 Juli 2023.
Ya, para pemain diaspora masih perlu menjalani seleksi oleh tim pelatih. Juru taktik Timnas Indonesia U17 Bima Sakti menegaskan seluruh pemain memiliki kesempatan yang sama untuk menembus skuad final Timnas Indonesia U17. Ya, kita lihat saja siapa pemain diaspora yang nantinya akan terpilih masuk skuad final nanti. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bima Sakti ungkap syarat agar lolos jadi skuad Timnas Indonesia U17. Selengkapnya, simak di sini. Ya, sejumlah pemain sepak bola muda tengah menjalani pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U17 di Jakarta dalam persiapan Piala Dunia U17. Sang juru taktik Timnas Indonesia U17 Bima Sakti menjelaskan kriteria yang harus dipenuhi pemain agar dapat lolos seleksi dan juga memperkuat Timnas Indonesia U17 dalam ajang Piala Dunia U17. Bima Sakti menekankan status diaspora tak menjadi jaminan para pemain akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Timnas Indonesia U17 membutuhkan susunan pemain terbaik yang akan mewakili negara dalam ajang Piala Dunia U17 2023. Nah, strategi yang digunakan salah satunya dengan mencari bakat potensial di luar negeri. Piala Dunia U17 2023 direncanakan akan berlangsung mulai 10 November hingga 2 Desember 2023. Hanya pemain-pemain berbakat yang akan mengisi skuad Timnas Indonesia U17. Ya, Bima Sakti menjelaskan syarat yang digunakan dalam memilih pemain untuk berlaga di Piala Dunia U17 2023. Semua pemain memiliki kesempatan yang sama untuk tampil di tim inti termasuk para diaspora. Ya, tentu kami sangat selektif memilih pemain dan mencari pemain sesuai dengan kebutuhan tim, kata Bima Sakti. Bima Sakti mengungkapkan kriteria yang dicari adalah kualitas pemain, keterampilan individu, kemampuan beradaptasi dengan rekan satu tim, kestabilan mental, kedisiplinan, dan juga faktor lainnya. Saat ini dalam tahap awal TC ini, Bima Sakti memanggil 6 pemain keturunan. Mereka adalah Welber Halim Jardine, Madrid Agusta, Mahesa Ekayanto, Stefan Kabil Horito, Aaron Liam Suitela, dan juga Daeron Nathan Eng. Timnas Indonesia U17 akan melangsungkan pemusatan latihan hingga tanggal 28 Agustus 2023 nanti. Dari sesi latihan ini akan dinilai kemampuan dan juga potensi para pemainnya.